kita dalam pelajaran PPKN, dan dalam video ini kita akan membahas tentang seperti apa ciri-ciri demokrasi Pancasila, kemudian juga bagaimana prinsip dari demokrasi Pancasila, asas dari demokrasi Pancasila, serta periodisasi masa berlakunya demokrasi Pancasila di Indonesia. Seperti apa pembahasannya? Berikut silahkan disimak dan disaksikan ya videonya. Bicara tentang dinamika, konsep dinamika dalam hal ini adalah perubahan yang biasa disebut sebagai amandemen. Adanya amandemen ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menunjukkan bahwa secara normatif Indonesia merupakan negara demokrasi. Kedaulatan berada di tangan rakyat diwujudkan dengan adanya keterlibatan rakyat dalam pemilihan umum. Indonesia adalah satu-satunya negara di dunia yang menganut sistem demokrasi Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Lalu, apa sih yang dimaksud dengan demokrasi Pancasila? Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi yang dijiwai oleh Pancasila, mengingat bahwa Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Pancasila sebagai jiwa demokrasi Indonesia merupakan konsep yang saling terkait dengan sila-sila lainnya dalam Pancasila. Artinya, konsep demokrasi Pancasila ini menganut keterkaitan antara nilai-nilai dari sila 1 sampai ke dalam sila kelima dalam pengaplikasiannya di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jadi, tidak sama lagi dengan sistem ketatanegaraan sebelum Indonesia mengalami reformasi. Ciri pokok demokrasi Pancasila. Ciri pokok demokrasi Pancasila adalah musyawarah mufakat. Aspek tersebut disebut sebagai ciri pokok karena prinsip musyawarah mufakat pada hakikatnya adalah prinsip utama yang hanya dapat ditemukan dalam demokrasi Pancasila. Musyawarah untuk mufakat dapat dirumuskan sebagai proses upaya bersama untuk mencari jalan keluar atau pemecahan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Lalu, seperti apa konsep ciri-ciri dari demokrasi Pancasila itu? Berikut penjelasannya. Dalam praktik pelaksanaan demokrasi Pancasila terdapat ciri operasional yang secara material memiliki hubungan organik dan fungsional dengan prinsip musyawarah dan mufakat loh. Jadi tidak hanya ciri pokoknya saja. Dan ciri operasional tersebut diantaranya yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan bersama. Dan yang keempat, musyawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Sehingga pada akhirnya tujuannya adalah untuk mencapai mufakat. Selain memiliki ciri-ciri pokok, demokrasi Pancasila juga memiliki prinsip-prinsip yang telah diatur secara konstitusional berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Prinsip-prinsip tersebut diantaranya demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan yang terakhir, demokrasi yang berkeadilan sosial. Semua prinsip-prinsip itu telah dituangkan dan telah dijadikan sebagai pilar prinsip demokrasi konstitusional Indonesia. Poin berikutnya adalah asas-asas dari demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila pada dasarnya memiliki dua asas, yaitu asas kerakyatan dan asas musyawarah. Asas kerakyatan adalah kesadaran untuk cinta terhadap rakyat, persamaan nasib, dan cita-cita rakyat, serta memiliki jiwa kerakyatan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa asas ini menghayati kesadaran senasib dan memiliki cita-cita yang sama dengan rakyat. Dan yang kedua, asas musyawarah memiliki arti bahwa
Asas ini memperhatikan aspirasi rakyat yang jumlahnya banyak dan dilakukan melalui forum permusyawaratan untuk menyatukan pendapat demi tercapainya kesepakatan bersama. Bicara tentang dinamika praktik demokrasi Pancasila dari masa ke masa, Indonesia itu pernah mengalami praktik penyelenggaraan sampai 4 periodisasi loh. Nah, bagaimana pembagiannya? Berikut informasinya. Periodisasi yang pertama adalah pelaksanaan demokrasi dari kurun waktu tahun 1945 sampai 1949. Sistem demokrasi ini mulai berlaku 1 bulan setelah kemerdekaan Indonesia. Pada periode revolusi kemerdekaan, pelaksanaan demokrasi baru sebatas interaksi politik saja, dan pers itu berfungsi untuk mendukung revolusi kemerdekaan. Sedangkan partai politik juga berkembang dalam masa ini. Sistem periodisasi ini disebut juga sebagai Orde Lama. Periodisasi yang kedua adalah pelaksanaan demokrasi yang terjadi dari kurun waktu tahun 1949 sampai tahun 1959. Periode 1949 sampai 1959 merupakan periode kedua pemerintahan negara Indonesia merdeka. Selama periode ini terjadi 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Yang pertama, pergantian Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS. Ini terjadi mulai dari tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950. Dalam rentang waktu tersebut, susunan negara Indonesia berubah dari kesatuan menjadi serikat dan sistem pemerintahannya juga mengalami perubahan dari presidensial menjadi kuasi parlemen. Yang kedua, pergantian Konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950 atau biasa disebut sebagai UUDS 1950. Berdasarkan UUDS 1950, pemerintah dilakukan oleh kabinet yang sifatnya parlementer. Artinya, kabinet bertanggung jawab langsung kepada parlemen. Dalam pemerintahan berdasarkan UUDS tahun 1950, dikeluarkan dekret presiden yang menandakan bahwa masa demokrasi berdasarkan sistem parlementer telah berakhir. Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia pada periode ini mengeluarkan dekret presiden tepatnya tanggal 5 Juli tahun 1959. Isi dekret tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituante. Yang kedua, berlakunya kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan tidak berlaku lagi Undang-Undang Dasar sementara 1950. Serta yang ketiga, pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu sesingkat-singkatnya. Ini sekaligus menjadi tanda bahwa Orde Lama berakhir dan berganti menjadi Orde Baru. Periodisasi berikutnya adalah pelaksanaan demokrasi dari tahun 1965 sampai 1998. Periodisasi ini dikenal juga dengan istilah Orde Baru. Orde Baru merupakan sistem yang digunakan untuk memisahkan kekuasaan dari Orde Lama atau Insinyur Soekarno menjadi masa pemerintahan Soeharto dengan landasan formal adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perkembangan lebih lanjut pada masa Orde Baru, peranan presiden semakin besar. Lambat laun tercipta pemusatan kekuasaan di tangan presiden. Akibatnya, pada masa periode ini, praktik-praktik KKN bermunculan dan sulit untuk ditangani. Periode yang terakhir adalah pelaksanaan demokrasi dari periode tahun 1998 sampai dengan sekarang, atau biasa disebut dengan reformasi. Pada masa ini, tahun 1998, Bapak Presiden Soeharto dipaksa mundur dari jabatannya karena dianggap sudah tidak lagi mampu menangani permasalahan-permasalahan di Indonesia. Pada masa itu, tahun 1998, Bapak Presiden Soeharto digantikan langsung oleh wakilnya yaitu B.J. Habibie. Demikian video pembelajaran kita pada pertemuan minggu kali ini. Pastikan kalian mengerjakan setiap tugas yang sudah Miss-share di aplikasi Edmodo. Dan untuk video pembelajaran yang sudah Miss berikan, juga pastikan kalian membuat rangkuman catatannya di buku masing-masing ya. Nah, tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pertemuan minggu depan. See you!